Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Seorang remaja di Karangasem mengalami luka tikaman senjata tajam. Penyidik Polres Badung menggelar rekonstruksi penembakan yang mengakibatkan satu warga negara Australia tewas di Munggu, Badung. Pemerintah Kabupaten Bangli gencar melakukan vaksinasi dan meningkatkan peran tim siaga rabies atau TISIRA di seluruh desa dan kelurahan. Seorang remaja di Karangasem mengalami luka tikaman senjata tajam. Satuan Reskrim Polres Karangasem tidak membutuhkan waktu lama meringkus pelaku, Iko Mang yang berusia 23 tahun asal Desa Bungaya, Kecamatan Bebandem. Penganiayaan terjadi di salah satu warung di Jalan Veteran, Jalur 11 Karangasem pada hari Senin 21 Juli dini hari. Saat itu korban bersama temannya tengah menikmati minuman keras. Namun saat korban berjoget, korban dan pelaku saling bersenggolan. Keduanya kemudian cekcok dan terlibat pertengkaran. Pelaku lalu mengambil senjata tajam dari dalam jok motor, lalu menikam perut kiri korban hingga jatuh tersungkur. Teman-temannya kemudian melarikannya ke rumah sakit. Para pelaku dan korban ini tadinya tidak saling mengenal. Mereka sama-sama adalah pengunjung warung Lamlik tadi, sama-sama menikmati suasana di situ dan ada mengkonsumsi minuman keras. Pada saat mereka menikmati suasana mungkin sambil berjoget, tersenggol satu sama lain, timbul ketersinggungan, kemudian pelaku keluar untuk mengambil pisau dan melakukan perbuatannya menganiaya korban. Beruntung nyawa korban tertolong dan hingga saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan di Mapores Karangasem. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem. Penyidik Polres Badung Rabu lalu menggelar rekonstruksi penembakan yang mengakibatkan satu warga negara Australia tewas di Munggu, Badung. Rekonstruksi berlangsung di sejumlah lokasi, termasuk lokasi utama di Villa Casa Santisia. Lokasi pertama berlangsung di toko bangunan Sinar Harapan di Jalan Raya Canggu, Tanah Lot. Di sini, tersangka Darcy Francisco Jensen membeli palu berukuran besar untuk mendobrak pintu villa tempat para korban menginap. Rekonstruksi dilanjutkan di lokasi kedua, di Villa Casa Santisia, dengan menghadirkan 2 tersangka lainnya, Tupo Pasa Middlemore dan Koskum Mevlut. Kedua orang ini adalah eksekutor yang menghabisi nyawa Jivan dan satu korban lainnya Sadar yang lolos dari maut. Lokasi terakhir di Subak Anyelir, Tabanan. Di lokasi ini para tersangka membuang barang bukti sepeda motor dan 2 senjata api. Tadi dari awal kita sudah melihat bersama adegan itu berjumlah 11 adegan dari yang toko Sinar Harapan sampai dengan di sini dan kemudian terakhir nanti di Buit Anyelir. Rekonstruksi ini adalah kelengkapan salah satu penyidikan yang akan kita cantumkan dalam berkas perkara, karena berkas perkara sudah kita kirim ke Kejaksaan tahap 1 dan kita tinggal menunggu hasilnya terkait dengan kelengkapan tersebut. Ke-7 karena dia dari depan terus 8, nanti terakhir 7, 9, 10, 11. Sampai saat ini kita tetap melakukan penyidikan, Pak, ya. Masalah nanti motif ataupun apapun itu ketika misalnya nanti di fakta persidangan baru kelihatan.
Kapolres Badung menambahkan para tersangka cukup kooperatif saat menjalani penyelidikan. Namun hingga saat ini petugas belum mengungkap motif di balik aksi penembakan tersebut dan dari mana para tersangka mendapatkan senjata api. Tim Liputan melaporkan dari Badung. Hingga saat ini kasus rabies masih menjadi momok menakutkan. Untuk itu pemerintah Kabupaten Bangli gencar melakukan vaksinasi dan meningkatkan peran tim siaga rabies atau TISIRA di seluruh desa dan kelurahan. Sejauh ini vaksinasi rabies baru 40% dari total populasi hewan penyebar rabies yang jumlahnya mencapai 50.000 lebih. Sementara kasus positif rabies dari tahun 2023 hingga sekarang terus menurun. Hingga Juli tahun ini jumlahnya mencapai 29 kasus. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan atau PKP Bangli, Iwayan Sarma memastikan penanganan kasus rabies di Bangli berjalan lancar karena pihaknya sudah membentuk tim siaga rabies di 68 desa dan 4 kelurahan di 4 kecamatan. Pemkab juga menganggarkan dana hingga 380 juta rupiah untuk pengadaan 30.000 dosis vaksin rabies. Untuk di desa kan sudah masing-masing desa sudah terbentuk TISIRA, tim siaga rabies. Jadi tim di desa, semua komponen masyarakat itu bergerak sesuai dengan fungsinya masing-masing. Tentu edukasi yang penting, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pencegahan rabies, kemudian bagaimana memelihara anjing, kucing, dan monyet itu sebagai hewan kesayangan yang layak. Tim siaga rabies bekerja dengan mendata hewan penular rabies, mengawasi lalu lintas hewan, hingga mengedukasi masyarakat tentang cara memelihara hewan penular rabies dengan baik dan benar. Saat ini, sebagian masyarakat sudah menyadari bahaya rabies. Mereka aktif memantau jadwal vaksinasi. Tim Liputan melaporkan dari Bangli. Banyak sekolah yang minim siswa baru membuat sejumlah pihak prihatin sehingga muncul wacana untuk menggabungkan sekolah dasar negeri tersebut atau regrouping. Namun wacana ini ditolak Komisi 4 DPRD Karangasem yang membidangi pendidikan. Ketua Komisi 4 DPRD Karangasem Iwayan Sudira berpendapat yang dibutuhkan saat ini bukan regrouping melainkan kebijakan pemerintah daerah untuk melakukan pemerataan dan penataan zonasi. DPRD meminta Dinas Pendidikan turun ke lapangan dan berdialog dengan kepala desa, kepala dusun hingga tokoh masyarakat adat untuk menjaga keberlangsungan pendidikan di sekolah bersangkutan. Menurut kami, kalau mau di regrouping kurang setuju rasanya, karena nanti kan juga kita akan berkembang masyarakat kita. Gitu. Nanti kalau sudah di regrouping, nanti kita akan mengusulkan sekolah baru agak sulit. Kalau memang dapat 3, 2 gitu, lebih baik kita gabung dulu belajarnya. Gitu. Tapi status anaknya masih tetap di sekolah itu. Gitu. Itu menurut. Saat tahun ajaran baru, banyak sekolah dasar di Bali hanya mendapatkan 1 atau 2 siswa. Bahkan ada sekolah yang sama sekali tidak mendapatkan siswa. Meski demikian, kegiatan belajar mengajar di sekolah dasar bersangkutan tetap berlangsung seperti biasa karena masih ada puluhan siswa di kelas 2 hingga kelas 6. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem.